Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukiontu, Bapak Ibu, serta kalian Amita. Bertemu kembali kita di kelas perdana Pariyati Sasana di tahun ajaran yang baru ini, hari ini Minggu 11 Januari 2026. Yang disiarkan secara langsung dari Damawihari Budi Studies. Izinkan saya, Elianti, untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Kalian Amita, sesaat lagi kita bersama-sama akan mendengarkan pembabaran makna kata demi kata dari Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian pertama, Ewang Me Sutang, yang akan dibabarkan secara terperinci oleh Seado Keminda, diikuti dengan sesi tanya jawab, kebajikan dana parami, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian Amita, mari kita siapkan batin dan jasmani yang penuh sukacita untuk mengikuti rangkaian kelas pada pagi hari ini. Kalian Amita, sambil menunggu kalian Amita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, berikut akan kami bacakan beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abhidhamma Exam Preparation Class yang merupakan kelas persiapan ujian Abhidhamma berskala internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar. Kelas ini diselenggarakan secara online melalui Zoom meeting dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Untuk tahun ini, DBS membuka kelas Abhidhamma Exam Preparation Class untuk Ordinary Level 1, 2, 3, serta Advanced Levels 1, 2, serta Level 3. Ordinary Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Tak Sanggaha bab 1 hingga bab 3, Ordinary Level 2 untuk bab 4 hingga bab 6, sedangkan Ordinary Level 3 untuk bab 7 hingga bab 9. Sedangkan untuk advance level satu akan mempelajari Abhidhamma Tak Wibawini bab 1 hingga bab 3, advance level 2 bab 4 hingga bab 6, dan advance level 3 bab 7 hingga bab 9. Pendaftaran dengan cara mengisi formulir dengan cara mengindai QR Code yang tersedia pada poster. Semua pendaftaran masing-masing level akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2026. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 1 bab 1 hingga bab 3 akan dilaksanakan setiap Senin pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat dan dimulai pada tanggal 2 Maret 2026. Dengan pengajar Insinyur Yulfian Nur Salim MBA akan didukung oleh tim pengajar Pusdiklat Abhidhamma. Beliau telah memiliki sertifikat kelulusan Abhidhamma Exam level 1 hingga level 3 serta Pusdiklat Abhidhamma level 1 dan 2. Selanjutnya, Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 2 yang mempelajari bab 4 hingga bab 6 akan dilaksanakan setiap Sabtu dari pukul 6.30 hingga 8.30 malam waktu Indonesia Barat dan dimulai pada tanggal 28 Februari 2026. Dengan pengajar Sayama Pyo-Pyo-Wai BCSC Hons MA BDH Abhidhamma. Selanjutnya, untuk Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 3 yang mempelajari Abhidhamma Tak Sanggaha bab 7 hingga bab 9 akan dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 6.30 hingga 8.30 malam waktu Indonesia Barat dan dimulai pada tanggal 1 Maret 2026. Masih dengan pengajar Sayama Pyo-Pyo-Wai BCSC Hons MA BDH Abhidhamma. Selanjutnya, untuk Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary or Advanced Level 1 akan dilaksanakan setiap Sabtu dari pukul 6.30 hingga 8.30 malam waktu Indonesia Barat dan dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MABDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Selanjutnya, untuk Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary or Advanced Level 2 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6.30 hingga 8.30 malam waktu Indonesia Barat dan dimulai pada tanggal 5 April 2026. Kali ini dengan pengajar Sayama Dao Cicinie BSc Match MA Pali dan Buddhist Studies serta PhD Under Examination University of Kelania. Dan yang terakhir, Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary or Advanced Level 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin dari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat dan dimulai pada tanggal 2 Maret 2026 dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MABDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon.
Segala informasi mengenai kelas Abidama ini dapat menghubungi Divisi Propagasi DBS di 0813 8700 3600. Demikianlah Kaliana Mita untuk pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, demi kelancaran kelas, berikut akan kami bacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung. Bagi Kaliana Mita yang mengikuti kelas ini langsung di DBS, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan. Mari kita meminimalisir pembicaraan satu sama lain dengan memastikan bahwa ponsel sudah dalam keadaan mood silent dan meminimalisir pembicaraan. Selanjutnya, dimohon untuk tidak menutupi kepala dengan cara memakai topi ataupun hoodie. Dimohon untuk tetap duduk dengan sopan dengan cara tidak menyilangkan kaki di atas kursi. Sedangkan bagi Kaliana Mita yang mengikuti kelas ini melalui Zoom meeting, dimohon pula untuk tetap berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi tempat duduk yang pantas dan layak. Tidak mengikuti kelas sambil makan, minum, berbaring ataupun menonton TV. Dan bagi Kaliana Mita yang mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan apabila diduga ada peserta yang berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari aplikasi Zoom. Atas perhatian serta kerjasama Kaliana Mita, kami mengucapkan terima kasih. Bagi Kaliana Mita yang baru saja bergabung bersama kami, jangan lupa untuk selalu bergabung dalam WhatsApp grup Community Buddha Sasana Nugaha untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai kegiatan DBS. Anda dapat pula mengikuti sosial DBS seperti TikTok, Instagram, ataupun Facebook. Sebagai informasi tambahan, DBS juga memiliki perpustakaan yang terletak di N2. Kami mempersilakan Kaliana Mita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai jenjang usia. Kaliana Mita, sesaat lagi Seado Keminda akan segera memasuki ruangan. Untuk itu, mari dengan penuh rasa hormat dan sukacita kita berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran dari Seado Keminda.
Wandami Sayado, Wandami Sayale, semoga Sayado dan Sayale selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia, dan selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada Minggu pagi hari ini. Kepada kalian Amita, kami persilakan untuk menempati tempat duduk semula. Kalian Amita, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia. Kepada Sayado Keminda, kami mohon bimbingannya. Wandami Sayado, Sukihontu Kalemita, mari kita semua beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayado Keminda. Bante, O kasa, O kasa, O kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tangwadita ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripurnang ama bante. panati pata weramani
manisika padang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Raya maja pamadadhana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Idang me punya asawakaya bahang hotu idang me silang nibanasa pacayo hotu. Ti saranena saha Pancasila damang sadukang katoa pamadina sampatida. Amabante sadu 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 anumodana ban samedo. Baik, sebelum kita memulai kelas, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu Seale Upasaka dan Upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sahasana, also known as kelas kajian kitab suci. Saya sangat berbahagia bahwa pada akhirnya kita mempunyai kelas yang seperti ini, karena dengan adanya kelas ini kita bisa sama-sama mempelajari apa yang ada di dalam kitab suci, dan ini penting sekali ya, belajar apa yang ada di dalam kitab suci itu penting sekali, karena manfaatnya tidak hanya mempunyai potensi untuk memberikan manfaat kepada Anda baik di kelahiran yang kali ini saja, tetapi juga mempunyai potensi untuk menghasilkan segala kebaikan kualitas baik di dalam kelahiran Anda yang berikutnya.
Selalu Anda harus ingat cerita tentang 500 kelelawar yang walaupun tidak paham tetapi mereka mendengarkan dua biku yang menghafalkan Abhidhamma Pitaka, dan apa efeknya setelah mati sebagai kelelawar, mereka semua langsung lahir di surga untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu dari zaman Buddha Kasapa hingga kemudian kemunculan Buddha Gautama. Itu waktu yang sangat panjang sekali. Mereka berpindah-pindah dari satu alam surga ke alam surga yang lain. Dan ketika Buddha Gautama muncul, mereka terlahir sebagai manusia, dan tidak cukup di situ. Karma-karma baiknya dari mendengarkan Abhidhamma yang mereka tidak paham itu tadi sebagai kelelawar kan, itu mendorong dia untuk bertemu dengan Yang Mulia Sariputta dan akhirnya menjadi murid Yang Arya Sariputta. Mereka bisa dikatakan sebagai 500 murid Abhidhamma yang pertama di dalam sasana ini, khususnya muridnya Yang Arya Sariputta. Jadi lihatlah, kelelawar yang tidak paham saja bisa mendapat manfaat yang sedemikian hebatnya. Kenapa? Karena yang didengarkan adalah kitab suci. Tentu saja kejadiannya akan berbeda kalau yang didengarkan adalah opininya dua biku yang ada di gua tersebut, belum tentu membawa manfaat yang sedemikian hebatnya. Jadi itulah mengapa saya berbahagia pada akhirnya kita mempunyai kelas yang seperti ini. Oleh karena itu, tang sunata sadukang manasi karota, dengarkanlah apa yang akan disampaikan dan perhatikanlah dengan baik supaya Anda mendapatkan manfaat yang minimal seperti yang dirasakan oleh 500 kelelawar tadi. Ya, kok minimal Bante? Sama deh, nggak apa-apa gitu. Ya, kan akhirnya jadi arahat semua itu mereka itu. Ya. Nah, tetapi sebelum saya menyampaikan materi pagi hari ini, saya ingin pertama-tama mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada Anda semua. Ya, semoga tahun baru ini bisa membawa, istilahnya dalam tanda kutip gitu ya, membawa banyak kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan, kesehatan dan lain sebagainya yang baik-baik pada Anda semua. Ya, dan juga selamat memasuki semester baru di awal tahun ini gitu. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan, sebenarnya minggu lalu saya berencana untuk mengunjungi cabang Surabaya. Tetapi karena satu dan lain hal akhirnya saya tidak bisa berkunjung ke sana gitu ya. Kenapa saya berkunjung ke sana? Karena kalau tidak ada aral melintang, DBS cabang Surabaya akan dibuka di akhir bulan ini ya. Tetapi itu tentu dengan catatan semua perlengkapannya udah siap ya, kayak kelasnya dan segala sesuatunya gitu. Kalau fasilitatornya saya dengar sudah siap ya, sudah siap, ada banyak fasilitator yang sudah siap ya, tetapi mungkin gedungnya ini yang kita harus kejar terus. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah begini, pentingnya membawa anak-anak Anda untuk ikut sekolah minggu di DBS. Kenapa? Karena materi yang diajarkan di sekolah minggu DBS itu diadopsi dari Myanmar. Seperti yang Anda sudah tahu, Myanmar ini leading country lah untuk Theravada. Jadi sangat maju ajaran Theravada di sana. Tentu kita tidak perlu ragukan lagi bahwa kurikulum dari Myanmar itu pasti berasal dari kitab suci, ya. Jadi kurikulum kita memakai kurikulum dari Myanmar. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya kepada Anda untuk bahan perenungan. Baik ini bagi Anda yang ada di ruangan ini, ruangan yang di bawah, ataupun Anda yang mendengarkannya lewat YouTube dan lain sebagainya, ya, sebagai bahan perenungan. Saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa Anda dulu capek-capek sekolah sampai sarjana, master dan lain sebagainya? Ada yang bisa jawab? Kalau yang sudah tahu, udah pernah dengar, diam. Ada yang mau jawab kenapa Anda sekolah capek-capek? Anda bayangin waktu kecil TK sebenarnya Anda nggak pengen bangun, terpaksa bangun.
SD juga saya ingat itu, kalau SD dulu kan kalau saya jalan sekolah kan jalan kaki tuh. Kan kalau pas musim hujan kadang pagi hujan. Jadi saya harus pakai jas hujan, jalan kaki jauh gitu. Kenapa Anda capek-capek sekolah? Kalau saya rumuskan begini biar waktunya nggak berkepanjangan, Anda setuju nggak? Anda sekolah karena ingin bahagia. Setuju? Ya, banyak yang mengangguk setuju ya. Jadi Anda sekolah karena Anda ingin bahagia, hidup bahagia. Pertanyaan kedua, selama sekolah sejak playgroup sampai Anda selesai terakhir, pendidikan terakhir Anda, ada nggak mata pelajaran cara hidup bahagia? Ada nggak cara pelajaran cara hidup menjadi orang yang penuh kasih, sabar, murah hati? Ada nggak? Nggak ada. Selama Anda sekolah ada nggak ekstrakurikuler olahraga, basket dan lain sebagainya? Ada nggak ekstrakurikuler seni, drama, musik dan lain sebagainya? Ada. Ada nggak ekstrakurikuler yang melatih Anda untuk jadi orang sabar? Yang untuk melatih Anda jadi orang murah hati? Yang melatih Anda jadi orang penuh meta, penuh karuna, bijaksana, bisa membedakan ini perbuatan tidak baik, itu perbuatan tidak baik? Ada? Nggak ada kan? Di poin ini Anda melihat ada yang aneh nggak dengan cita-cita Anda sekolah tadi? Hah? Ada yang aneh nggak? Jadi tadi Anda mengatakan bahwa Anda sekolah karena ingin hidup bahagia. Sementara Anda juga mengatakan di sepanjang proses sekolah dari awal sampai akhir tidak ada mata pelajaran untuk membuat Anda jadi orang yang bahagia, kan? Ya. Setuju? Iya kan? Artinya sekolahan sebenarnya tidak didesain untuk membuat Anda jadi orang baik dan orang bahagia. Saya tidak sedang condemn atau menyalahkan, mencela sekolahan, tidak. Hanya Anda saja yang keliru memahaminya. Anda menuntut terlalu berlebihan pada sekolah, padahal sekolahan tidak didesain untuk memenuhi tuntutan Anda yang tadi, untuk membuat Anda bahagia tadi. Itu tuntutan yang salah alamat. Ya. Nah, kembali lagi. Sekolahan bukannya tidak bagus, bagus. Sekolahan itu bagus. Tetapi Anda harus tahu bahwa sekolahan didesain untuk membuat Anda, mencetak Anda menjadi profesional, ahli di bidang Anda masing-masing, sehingga nantinya Anda bisa cari uang, gitulah. Ya. Tetapi apakah kemudian ketika Anda udah banyak uang Anda bahagia? Enggak juga, enggak ya. Nah, jadi sekolahan tidak didesain untuk itu. Padahal tujuan Anda, kalau Anda disuruh milih punya banyak uang atau bahagia, nggak boleh dua-duanya, satu. Nah, kalau disuruh milih punya banyak uang atau hidup damai dan bahagia terus, ini beneran nih, damai bahagia bener nih. Hah? Damai dan bahagia. Anda pasti lebih milih ingin hidup damai dan bahagia. Nggak punya uang nggak apa-apa, tapi damai bahagia. Iya nggak apa-apa kan, yang penting gitu kan. Murah hati, murah senyum, rela menolong orang lain, ringan tangan dalam arti suka menolong orang lain, ya, penuh meta, selalu mengharapkan yang lain bahagia, penuh cinta kasih, penuh belas kasih, yang nggak tega melihat orang lain menderita, nggak suka marah-marah, nggak suka mencelakakan orang lain, iya kan? Lebih enak jadi orang itu kan? Saya nggak punya uang, bisa makan. Ya, nah kembali lagi ke poinnya. Jadi sekarang ada yang kurang dari sekolahan formal itu. Bukan kurang, sekolahan formal sudah sempurna seperti itu nanti daripada saya disomasi. Sudah sempurna seperti itu, hanya tuntutan Anda salah alamat. Ya, tuntutan Anda salah alamat. Sekolahan sudah baik seperti itu. Ya, nah. Padahal tujuan Anda bahagia. Jadi sekarang boleh milih, tujuan Anda adalah punya banyak uang dan bahagia. Makanya Anda harus sekolah biar Anda banyak uang. Ya, tetapi untuk jadi bahagia,
Anda harus beragama dengan baik. Kalau saya bicara agama dalam hal ini adalah agama Buddha. Ya. Karena dari agama Anda mendapatkan pelajaran untuk menjadi orang yang baik. Anak-anak Anda, ini kan konteksnya sekolah minggu, jadi anak-anak Anda nanti kalau Anda daftarkan di sekolah minggu, anak-anak Anda sejak dini sudah diajarkan tentang cerita-cerita di dalam kitab suci, tentang teladan-teladan yang bagus-bagus, ya, tentang pentingnya menjadi orang yang sabar. Sejak dini anak-anak Anda akan diinformasikan tentang, oh ternyata hidup ini, coba Anda sebagai orang tua, siapa yang dari kecil dulu sudah diberitahu oleh orang tua Anda bahwa hidup ini harus sabar? Nggak ada paling. Jarang lah ya, 1-2. Ya, dulu waktu kecil berapa banyak di antara Anda yang dididik oleh orang tua Anda bahwa jadi orang itu harus sabar, pemaaf, penuh meta, penuh karuna, bisa membedakan ini karma baik, ini karma buruk, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Berapa dari Anda yang sudah diajarkan itu dari kecil? Enggak. Jarang. Anda enggak mendapat ilmu-ilmu seperti ini. Nah, tetapi kalau Anda daftarkan anak Anda di sekolah minggu DBS yang memakai kurikulum dari Myanmar ini, anak-anak Anda nanti dari sejak dini sudah diajarkan itu semua. Ya, dididik untuk menjadi orang yang baik. Ya, sehingga nantinya kalau dia dewasa, dia menjadi orang yang punya banyak uang dan bahagia. Banyak uang karena dia sekolah formal, bahagia karena dia ikut sekolah minggu DBS. Aduh ya. Nah, oleh karena itu berbahagia sekali khususnya bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. DBS akan membuka cabang di sana, operasionalnya mungkin kalau semuanya lancar akan diadakan di akhir bulan ini ya. Jadi kalau Anda mempunyai anak yang masih kecil gitu ya, silahkan daftarkan anak Anda di sekolah minggu DBS di sana ya. Sekolah minggu di sana nanti bukan hanya sekolah minggunya, DBS cabang Surabaya nantinya akan dipimpin oleh Sayale Parami. Sayale Parami ini putri asli Surabaya, kelahiran Surabaya. Ya. Beliau sudah belajar selama berapa tahun? Saya lihat 11 tahun, 12 tahun. Beliau sudah lulus bachelor dan MA master dari Sri Lanka dan juga sudah lulus bachelor dari ITBMU dan saat ini Seale mengajar bahasa Pali ya. Jadi di Surabaya sebentar lagi akan ada seorang guru yang cukup kompeten dengan CV yang bagus ya. Semoga dengan adanya DBS cabang Surabaya, masyarakat Surabaya dan sekitarnya mendapatkan manfaat yang besar dan bisa berkembang di dalam Buddha Sasana. Baik, itu prolognya. Kita masuk pada materi kelas pada pagi hari ini. Materi kelas pada pagi hari ini saya ambilkan, sebenarnya tidak saya ambilkan ya. Saya sih pengennya hanya menyampaikan apa adanya seperti yang tertulis di dalam Tripitaka dan kitab komentarnya ya. Tapi nanti kita lihat itu bagaimana kelas ini berjalan ya. Sutta yang akan saya sampaikan kepada Anda judulnya adalah Brahma Jala Sutta ya. Brahma itu Brahma, Jala itu jala, jaring. Ya, jadi ini adalah sutta yang berjudul Jalanya Brahma, Jala Brahma gitu. Ada yang menerjemahkan, kalau diterjemahkan sebagai jaring Brahma juga bisa, tetapi saya rasa jala lebih bagus karena biar dekat dengan kata aslinya. Saya tentu akan menyampaikannya sesuai dengan komentarnya ya, tetapi sebagai prolog buat Anda ya. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa India pada zaman Buddha Gautama sekitar 5 abad sebelum Masehi itu dikatakan sedang mencapai puncak kejayaan spiritualnya
Ya, saya ulangi, jadi masyarakat India atau benua kecil India itu di zaman Buddha itu berada dalam puncak perkembangan spiritualnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di zaman itu banyak sekali ajaran-ajaran spiritual yang berkembang dengan sangat besar di India, ya. Yang hidup di zaman Buddha Gotama saja yang terkenal, yang sering disebut di dalam kitab suci itu ada 6, ya. Ada 6 guru besar seperti yang ada di layar itu nama-namanya. Yang pertama adalah Purana Kassapa. Jadi ini adalah tokoh spiritual atau kalau nggak boleh disebut tokoh agama gitu, ya. Tokoh agama kuno di zaman Buddha. Mempunyai pengikut yang besar. Ke-6 nama besar ini sangat banyak pengikutnya. Yang kedua Makkali Gosala. Yang ketiga Ajita Kesa Kambali, ya. Yang keempat Pakuda Kacayana. Yang kelima Nigantha Nata Puta atau Mahavira. Dan yang keenam Sanjaya Belada Puta. Ya, jadi 6 nama ini adalah tokoh-tokoh agama besar di India yang hidup kontemporer di zaman yang sama dengan Buddha Gotama. Nama-nama tersebut sering muncul di dalam kitab suci kita. Belum nama-nama yang lain, ya. Belum dari aliran Brahmanisme yang sangat besar sekali juga begitu, ya. Ini di luar ini, 6 ini di luar Brahmanisme gitu. Nah, Anda bayangkan, Anda coba sambil saya ingin Anda juga sambil mengimajinasikan, berimajinasi, membayangkan. Di India zaman dulu itu ada 6 guru besar, lebih minimal 6 ini, plus misalkan Brahmanisme jadi 7, plus Buddha jadi 8. Semuanya besar, ya. Besar itu kenapa bisa besar? Karena emang ajarannya itu banyak masyarakat yang cocok dengan mereka, ya. Bahkan dikatakan pada masa-masa awalnya Buddha itu ajaran Buddha juga bukannya mayoritas di sana, ya. Saya nggak pernah mendengar ajaran Buddha mayoritas di India, bahkan sampai sekarang juga agama Buddha bukan agama mayoritas di India gitu, ya. Nah, yang ingin saya ingin Anda membayangkan adalah, bayangkan bahwa masyarakat India pada waktu itu dipimpin oleh 6 tokoh-tokoh agama yang besar seperti itu. Ya, dengan kata lain, ya, masyarakat di zaman India pada saat itu adalah masyarakat yang sudah maju secara spiritual, sudah matang secara spiritual, cerdas secara spiritual, ya. Dan ajaran Buddha muncul di zaman yang seperti itu. Ajaran Buddha muncul di zaman di mana masyarakat India sudah berada dalam zaman keemasannya. Orangnya udah pada cerdas-cerdas, ya. Jadi tidak heran sebenarnya kalau tadi pagi saya sampaikan di Dana Makan Pagi, kalau saya selalu terpukau ketika membaca Tripitaka dan kitab komentarnya. Dengan seluruh pengalaman saya membaca banyak kitab di luar Buddhism, saya selalu terpukau ketika membaca kitab suci agama Buddha in terms of konsistensinya, in terms of efektivitasnya untuk membuat hati ini damai, efektivitasnya untuk meredakan kilesa, kotoran batin, efektivitasnya untuk membuat hati ini bahagia. In terms of apalagi konsistensi, ya, kecerdasan Buddha. Kalau Anda membaca kitab suci, Anda akan langsung bisa menilai Buddha ini memang benar-benar makhluk yang tercerahkan sempurna, makhluk yang super cerdas. Ya, semakin Anda sering membaca kitab suci, kesan itu timbul bahwa Buddha memang orang cerdas, Buddha memang orang yang tercerahkan sempurnanya. Ya, sempurna beliau ini. Dan hal itu tidak mengherankan karena Buddha muncul di zaman di mana masyarakatnya berada dalam
puncak spiritualismenya di India zaman itu. Jadi seseorang yang menonjol di masyarakat yang cerdas-cerdas pastilah orang hebat. Coba Anda sekarang bayangkan kebalikannya. Seandainya agama Buddha ini muncul di zaman ketika masyarakat pada waktu itu berada dalam kegelapan, berada dalam kebodohan. Ya ajaran yang muncul ya nggak jauh dari kebodohan itu. Kira-kira nongol dikit gitulah. Di atasnya dikit gitu ya. Karena masyarakat sekelilingnya seperti itu, diajak bicara yang tinggi-tinggi juga nggak mampu menangkapnya kan, iya nggak? Tapi tidak seperti itu agama Buddha. Agama Buddha muncul ketika masyarakat India berada dalam puncak spiritualitas mereka. Ya, jadi kita harus bersyukur kita mendapatkan ajaran yang sangat bagus ini. Ya, ajaran yang sangat konsisten dibabarkan oleh orang yang cerdas, ya tidak hanya secara kognitif tetapi juga secara spiritual. Dan ajaran ini cukup manjur untuk lemahkan kilesa-kilesa kita. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang makin baik, makin damai dan makin bahagia. Nah, jadi ini prolognya ya. Ajaran Buddha ini muncul di zaman yang seperti itu dan nanti Anda akan mengetahui di dalam sutta ini. Makanya disebut sebagai Brahmajala. Di akhir sutanya juga disebut sebagai Buddha juga mengatakan sendiri bahwa ajaran ini boleh Ananda kalau kamu mau mengingatnya sebagai ajaran jala pandangan-pandangan salah. Artinya jala yang menjala, yang menjaring semua pandangan salah. Jadi di dalam sutta ini nanti Anda akan tahu semua pandangan salah yang ada di alam semesta ini sudah dijaring sama Buddha. Sudah dimasukkan ke dalam jalanya Buddha, jala Brahma. Jalannya Brahma, ya. Nanti ketika topik ini tiba, saya nggak tahu mungkin bisa 4 kali, 5 kali kelas lagi baru masuk ke topik itu, gitu ya. Anda akan mengapresiasinya. Wow, hebat sekali ya Buddha ya. Ya wajar saja karena beliau meniti karirnya selama 4 asangkya dan 100.000 kalpa. Kan beliau bisa mengingat hampir semua kehidupan masa lalu beliau sehingga beliau bisa membabarkan hal yang seperti itu. Nah, jadi di dalam sutta ini nanti Anda akan ditunjukkan sama Buddha semua pandangan salah yang membuat mereka yang menganutnya akan terus berputar-putar di dalam siklus kelahiran dan kematian dan tidak bisa menemukan kedamaian dan kebebasan, ya. Nah, kalau di jumlah total semua pandangan salah yang ada di alam semesta ini jumlahnya ada 62. Ya, jadi di dalam sutta ini nanti Anda akan mempelajari 62 pandangan salah, ya. Nah, baik, itu prolognya. Kemudian kita masuk dalam kitab komentarnya. Ketika Dewan Agung Buddhis yang pertama ini sedang berlangsung, kita udah belajar itu ya, Dewan Buddhis yang pertama ya di asal mula Theravada, topik asal mula Theravada itu sebenarnya saya ambilkan dari kitab komentar dari Brahmajala Sutta ini ya. Jadi ketika Dewan Agung Buddhis pertama ini sedang berlangsung ya, dikarenakan Yang Mulia Mahakasapa menanyakan jala Brahma ya, atau Brahmajala yang merupakan diskursus pertama di dalam Digha Nikaya ya, atau diskursus pertama dalam Suttanta Pitaka bahkan. Jadi diskursus atau sutta pertama di dalam Suttanta atau Sutta Pitaka itu adalah Brahmajala Sutta ini gitu ya. Jadi Yang Mulia Mahakasapa menanyakan diskursus yang pertama dalam Sutta Pitaka itu apa gitu. Di akhir dari perkataan, jadi beliau bertanya begini, wahai teman Ananda, di manakah jala Brahma ini disampaikan? Yang Mulia Ananda yang ingin menjelaskan semuanya ini ya, yaitu diskursus tentang jala Brahma ini atau Brahmajala Sutta berkata, jadi
ketika ditanya oleh Yang Mulia Mahakasapa seperti itu, di mana Jala Brahma ini disampaikan, lalu Yang Mulia Ananda menjawab dengan mengatakan Ewang me sutang. Makanya topik dari kelas pagi hari ini adalah pembahasan dari makna Ewang me sutang. Ewang me sutang, ewang itu artinya thus atau berikut atau demikian, tapi dalam konteks suta berikut. Me itu oleh saya gitu ya. Sutang itu didengar. Jadi berikut telah didengar oleh saya, atau thus heard by me, gitu, has been heard by me gitu. Nah jadi ketika menjawab pertanyaan Yang Mulia Mahakasapa, Yang Mulia Ananda menjawab Ewang me sutang ekang sama yang bagawa dan seterusnya gitu. Oleh sebab itu disampaikan bahwa perkenalan dalam suta dan lain-lain telah dikatakan oleh Yang Mulia Ananda di akhir dari Dewan Agung Buddhis pertama, ya, diawali dengan Ewang me sutang, ya. Penjelasannya seperti ini. Jadi Ewang me sutang di dalam suta itu termasuk dalam bagian pendahuluan suta, ya. Ewang me sutang, berikut yang telah didengar oleh saya. Pada suatu waktu begawan bepergian di sepanjang jalan utama di antara Raja Gahak dan Nalanda bersama dengan rombongan besar para biku dengan jumlah 500 biku. Pengembara fakir Supia juga bepergian di sepanjang jalan utama di antara Raja Gahak dan Nalanda bersama dengan muridnya yaitu pemuda Brahma Datta. Jadi pelan-pelan Anda sambil terus membayangkan kejadiannya ya. Jadi pada waktu itu Sang Buddha bersama dengan 500 biku sedang berjalan-jalan di jalan besar antara Raja Gahak dan Nalanda pada waktu yang sama, di jalan yang sama, walaupun itu mungkin tidak barengan ya. Ada kelompok spiritual lain. Nah, ini juga pengembara fakir. Saya istilahkan sebagai pengembara fakir karena mereka ini dengan sengaja meninggalkan rumah dan hidup mengembara karena ingin mencapai kebebasan. Maksudnya kebebasan spiritual, seperti yang kita ingin capai, yaitu kayak mencapai nibbananya mereka gitu. Mereka sengaja hidup miskin, melepaskan semua keduniawiannya, menjadi pertapa, mengembara ke sana sini karena ingin mencapai pembebasan ya. Istilah palinya itu adalah paribhajaka. Saya terjemahkan jadi pengembara fakir. Biasanya penerjemah Inggris hanya menerjemahkannya sebagai the wanderer ya, sang pengembara begitu ya. Nah, tetapi saya rasa pengembara fakir lebih cocok dari hasil studi teks kitab suci kita. Jadi kejadiannya seperti itu. Kemudian Ewang me sutang. Kenapa kata ini harus saya jelaskan sesuai dengan kitab komentar? Karena ada banyak hal bagus yang harus Anda dengar dan juga ada banyak teladan yang khususnya harus diteladani oleh semua guru dan pembabar dhamma. Ya. Kalimat ini Ewang me sutang diucapkan oleh Yang Arya atau Yang Mulia Ananda yang merupakan asisten pribadi atau pengiring pribadi Buddha selama 25 tahun terakhir masa hidup beliau. Seperti yang kita ketahui ya, Buddha hidup selama berapa tahun? 80 tahun, tapi walaupun begitu Buddha itu hanya membabarkan ajaran Buddha itu tidak seluruhnya selama 80 tahun. Kan Buddha mencapai penerangan sempurna di umur berapa? 20? 29 meninggalkannya ya, 35 ya. Ya, berarti selama 45 tahun beliau membabarkan dhamma ya. Di 25 tahun dari 45 tahun beliau membabarkan dhamma, asisten pribadi beliau itu Yang Mulia Ananda
Ya, ini sebenarnya bagaimana Yang Mulia Ananda ditunjuk menjadi asisten pribadi juga banyak cerita bagus ya. Mungkin suatu hari nanti kita bisa mendengarkannya. Banyak cerita bagus yang melatar belakangi itu gitu. Terutama cerita ini ditulis di Vinaya Pitaka gitu. Nah, saya lanjutkan. Jadi di 25 tahun terakhir Yang Mulia Ananda adalah asisten pribadinya Buddha. Kemudian ketika mengucapkan Ewang Mesutang, Yang Mulia Ananda memperlihatkan kata Ewang itu dengan banyak makna ya. Jadi kata berikut yang telah didengar oleh saya atau Ewang Mesutang itu berarti saya mendengarnya dengan cara ini gitu. Cara ini itu dengan cara apa? Oh, dengan cara Buddha mengatakannya secara langsung dan saya mendengarkannya melalui pintu telinga saya gitu, kalau di kitab itu dijelaskan gitu ya. Jadi saya mendengarkannya langsung dari Buddha, tidak melalui perantara gitu. Beliau merenung. Jadi ini Yang Mulia Ananda merenung. Siapakah yang mampu memahami sabda begawan yang terampil dalam berbagai cara ya? Sabda yang sampai di pintu telinga sebagai penyebab untuk mendengar. Artinya sabda Sang Buddha yang terampil tadi begitu masuk ke pintu telinga menjadi penyebab untuk ingin mendengarkannya. Ya, karena kata-katanya yang indah, pemilihan katanya yang terampil dan lain sebagainya gitu. Dan tidak hanya itu, karena Buddha juga menyampaikannya dengan bahasa yang halus, yang muncul dari berbagai kecenderungan para pendengarnya. Artinya ini relate dengan pendengarnya. Makanya jadi ceramahnya Buddha itu menjadi sangat menarik bagi pendengarnya karena relate. Ya, sesuai dengan kecenderungan dari yang mendengarkannya gitu. Jadi kecenderungannya itu sedang punya masalah A, Buddha membabarkan tentang bagaimana supaya bisa keluar dari masalah A. Begitu yang dimaksud ya. Nah, kata-kata Buddha juga sempurna dalam hal makna serta susunan tata bahasanya. Mengandung berbagai keajaiban. Artinya mengandung berbagai keajaiban ini dalam tanda kutip saja sih. Kan banyak kan Anda mendengar murid-murid Buddha mendengar kata-kata Buddha langsung mencapai Maggapala. Ya, ini sebenarnya bukan keajaiban, ini hanya bahasa konvensional saja. Ya, karena Buddha tahu persis apa yang dibutuhkan oleh pendengarnya supaya bisa mencapai Maggapala. Ya, kan Buddha itu mempunyai salah satu kelebihan yaitu ceto paryanyana, yaitu pengetahuan atau kebijaksanaan yang memahami alur pikiran pendengarnya. Itu jalur pikiran pendengarnya, itu jalurnya kemana, diarahkan kemana supaya bisa mencapai Maggapala gitu ya. Jadi istilah keajaiban itu lebih ke sana ya. Kemudian dan juga mengandung makna penembusan yang sangat mendalam ya. Ketika Buddha mengatakan rupang bikawe nicang wa anicang wati, materi atau tubuh jasmani Anda itu wahai para biku nica atau anicca. Anicca, tapi ini mengandung makna penembusan yang dalam. Anda harus menembusnya. Oh, Anda harus melihatnya bahwa ternyata fenomena materi itu adalah anicca. Itu yang dimaksud. Jadi semua kata-kata Buddha itu mengandung penembusan yang mendalam. Lalu ini tentang Yang Mulia Ananda. Setelah membangkitkan hasrat untuk mendengar dengan sekuat tenaga, dengan berkata, dengan seolah-olah berkata bahwa Brahma Jala Sutta ini telah didengar oleh saya dengan cara seperti itu tadi, ya, atau telah didengar oleh saya dengan satu cara, yaitu mendengar melalui pintu telinga langsung dari kata-kata langsung dari Buddha, ya, bukan dari orang lain tadi. Jadi dengan berkata Ewang Mesutang berikut yang telah didengar oleh saya, ya, yang ada di dalam pikiran Yang Mulia Ananda salah satunya adalah beliau secara tidak langsung itu mau memberitahu kepada siapapun nanti yang membaca sutta ini bahwa saya bukan seorang Buddha. Ini yang bikin saya merinding, ya. Jadi ini adalah keluhuran budi pekerti Yang Mulia Ananda, ya, dengan mengatakan Ewang Mesutang berikut
yang telah didengar oleh saya, ya, beliau hendak menyampaikan kepada kita semua para pembaca bahwa saya ini bukan Buddha, ya. Terus beliau ingin menyampaikan bahwa Brahmajala Sutta ini belum dialami oleh saya sendiri. Saya belum menembusnya sendiri gitu, ya. Jadi inilah teladan yang tadi di awal kelas saya sampaikan, ya. Itulah mengapa saya sering kali, makanya saya membiasakan diri ketika mau membabarkan dhamma, saya memberi penghormatan kepada Buddha di belakang ini dan kemudian mengucapkan wahai Buddha, mohon izin untuk menyampaikan ajaran Anda. Semoga selama saya menyampaikannya saya tidak melakukan kesalahan. Sebenarnya saya ingin terus menanamkan dalam pikiran saya bahwa saya hanya menyampaikan ajaran Buddha. Walaupun kemudian tidak terhindarkan kadang saya belok kiri belok kanan seperti tadi menyampaikan DBS Surabaya dan lain sebagainya gitu. Ya walaupun gitu. Tetapi saya selalu pengen menjadi seperti itu, yang selalu ingat bahwa yang saya sampaikan ini adalah ajaran Buddha. Saya hanya menyampaikan ajarannya Buddha gitu. Ya. Nah, jadi ini harusnya menjadi teladan bagi semua pembabar dhamma, ya. Setelah berpikir demikian, sekarang Yang Mulia Ananda yang ingin membebaskan dirinya dari pencurian dhamma, memperlihatkan seluruh Brahmajala Sutta yang harus diberitahukan sekarang dengan berkata, Brahmajala Sutta telah didengar oleh saya dengan cara ini. Ada kata-kata yang menarik. Beliau ingin menghindarkan dirinya dari pencurian dhamma. Ketika Anda mengaku ajaran Buddha sebagai ajaran Anda mencuri dhamma. Tadi pagi saya menyampaikan kepada Pak Yuhendi, Pak Yuhendi hati-hati gitu ya. Kita sudah mempunyai banyak kejadian di masa lalu ya, seseorang itu jadi kadang aktivis-aktivis Buddhis itu bekerja di dalam satu wihara, digaji di dalam satu wihara, kemudian setelah mengerti tentang data-data dari wihara, begitu keluar diambil aja, dibawa begitu data-datanya. Padahal udah diingatkan, nggak boleh loh, itu data-data itu miliknya DBS, ya, dan DBS kan tidak memberikan izin pada Anda untuk membawanya, tetap saja dibawa. Dianggapnya itu nggak pelanggaran sila kedua gitu. Padahal saya udah ingatkan, kalau kamu bawa, ya itu kamu melanggar sila yang kedua. Tapi orang nggak percaya, mosok sih ngambil data aja melanggar sila yang kedua. Nah ini sekarang kita dapat teladan dari Brahmajala Sutta. Dengan mengucapkan Ewang Me Sutang, Yang Mulia Ananda ingin membebaskan dirinya dari pencurian dhamma. Ya, dengan memberitahukan bahwa Brahmajala Sutta ini sebenarnya adalah ajaran Buddha. Ya, bukan ajarannya Yang Mulia Ananda. Saya hanya telah mendengarnya dengan cara yang seperti ini. Gitu, ya. Sebagai informasi, Yang Mulia Ananda ini adalah biku terbaik di antara para biku murid-murid Buddha yang memiliki banyak pengetahuan. Jadi katanya Yang Mulia Ananda ini hafal seluruh kata-kata Buddha dari awal sampai akhir, ya. Nah, tentang bagaimana nanti di kitab Winaya dijelaskan gitu. Kemudian perilakunya Yang Mulia Ananda ini sempurna dan juga memiliki kesadaran penuh. Nah, saya sudah menemukan nih terjemahan kata sati yang tepat. Biasanya sati kan diterjemahkan sebagai kesadaran karena mungkin merujuk pada kata Inggrisnya itu mindfulness atau awareness gitu. Biasanya di Indonesia sati diterjemahkan sebagai kesadaran kan. Padahal kata kesadaran sudah kita pakai untuk kata Pali citta. Citta itu sudah kita terjemahkan sebagai kesadaran. Kalau sati diterjemahkan sebagai kesadaran, jadi numpuk di situ kan, terjadi penumpukan kan. Nah, selama ini kita menerjemahkan sati sebagai perhatian penuh, ya. Nah, saya kemarin menemukan kata baru, yaitu kesadaran penuh, ya. Jadi saya rasa ini mudah-mudahan ini bagus ya. Jadi nggak overlap dengan cita, ya. Jadi kalau cita itu kesadaran, kalau sati mindfulness itu kesadaran penuh, ya, kesadarannya penuh.
Kalau cita itu memang kesadaran tapi nggak penuh. Ya. Nah, jadi Yang Mulia Ananda ini satinya paling hebat. Makanya beliau bisa menghafal seluruh kata-kata Buddha. Sati atau kesadaran penuh itu juga berkaitan dengan ingatan. Makanya sebenarnya kata sati di dalam bahasa Jawa itu bagus sekali. Bahasa Jawa menerjemahkan sati itu sebagai eling. Eling itu bisa berarti kesadaran, bisa berarti ingat. Ya, sama artinya gitu. Sadar, kesadaran, ingat, ingatan itu satu kata saja, yaitu sati itu. Ya, diwujudkan dalam kata sati itu. Nah, jadi Anda harus pahami bahwa kata sati itu tidak hanya bermakna kesadaran penuh tapi juga bermakna ingat. Kalau Anda sadar penuh, Anda akan ingat apa yang terjadi. Ya, kalau Anda lupa kemarin Anda ngapain, berarti Anda waktu itu nggak sadar penuh. Gitu, ya. Nah, Yang Mulia Ananda itu mempunyai sati yang terbaik, ya. Oleh karena itu Buddha mendeklarasikan beliau sebagai murid yang terbaik dalam bidang itu, dan juga beliau yang adalah yang terbaik di antara asisten-asisten pribadi Buddha, ya. Yang Mulia Ananda yang ingin memperlihatkan daya ingatnya sendiri yang sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang dipuji oleh Begawan dan juga dipuji oleh Senapati Dhamma. Senapati itu jenderal Dhamma, generalissimo apa itu? Ada bahasa Indonesia itu ya. Jenderalnya Dhamma. Siapa itu jenderalnya Dhamma? Yang Mulia Sariputta, ya. Jadi dikatakan oleh Buddha dan juga Yang Mulia Sariputta bahwa Yang Mulia Ananda ini orang yang sangat terampil dalam memahami makna, terampil dalam Pali, dalam teks kitab suci, terampil juga dalam huruf, ya. Kenapa sih Bante kok dibahas huruf? Iya, karena bahasa Pali ini berbeda dengan bahasa Indonesia gitu. T aja ada T polos, T titik bawah, ada TH gitu. Ya, ada macam-macam, ada banyak ininya gitu. Variasi-variasinya. A aja nggak hanya A saja, tapi ada A pendek, A panjang gitu, ya. Jadi misalkan nih, kalau Anda melafalkan sutta, ya, dengan pronunciation yang keliru, berarti Anda nggak akan bisa menuliskannya dengan benar. Karena penulisan itu berkaitan dengan pronunciation. Bagaimana Anda melafalkan, itulah kira-kira tulisannya gitu. Jadi kalau ingin bisa menulis dengan benar, maka Anda harus melafalkannya dengan benar gitu, ya. Makanya di sini disebutkan bahwa Yang Mulia Ananda itu sempurna dalam hal itu, yaitu terampil dalam hal huruf, dalam hal filologi dan juga urutan kata, sehingga akhirnya ini nanti di belakang akan ditegaskan bahwa para arahanta di Dewan Buddhis yang pertama itu yakin bahwa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ananda itu urut-urutannya bahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Buddha, begitu, ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian Yang Mulia Ananda yang seolah-olah ingin membangkitkan hasrat makhluk-makhluk lain untuk mendengarkannya itu dengan berkata Ewang Mesutang tadi. Jadi ketika mengatakan Ewang Mesutang, tujuan yang lain adalah beliau ingin membangkitkan hasrat bagi makhluk yang lain untuk ikut juga mendengarkan sutta yang dibabarkan oleh Buddha. Dan Brahma Jala Sutta tersebut tidak kekurangan maupun berlebihan dari segi makna ataupun hurufnya. Ini sudah persis seperti yang disampaikan oleh Buddha, ya. Nah, dalam poin ini saya ingin sampaikan, ya, karena kita ini Theravada di Indonesia kan masih baru kan. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa
apa yang ada di dalam Sutta Pitaka itu hanya yang dimasukkan di dalam Tripitaka itu hanyalah ajaran Buddha yang intinya saja. Ya, yang Pakinaka Dhamma Desana itu artinya pembabaran dhamma yang Pakinaka. Pakinaka itu yang serbaneka, bumbu-bumbunya, ya, pernak-perniknya itu tidak dimasukkan di dalam Tripitaka. Contoh, dalam Dhammapada itu hanya mencantumkan hanya sutanya saja, yang intinya saja, ya. Makanya hanya pendek-pendek stansanya itu, hanya 4 baris, kadang 6 baris, begitu aja. Karena ini intinya gitu. Nah, tapi serba-serbinya, pernak-perniknya, oh bagaimana, kenapa Buddha membabarkan stansa ini? Oh karena Buddha melihat kehidupan lampau dari misalkan Devadatta. Oh lalu kehidupan lampaunya Devadatta disampaikan Buddha? Iya, disampaikan Buddha. Loh tapi kok nggak ada di Sutta Pitaka? Oh adanya di kitab komentar. Ya, jadi itulah mengapa ya kitab suci kita itu tidak hanya Tripitaka, tetapi Tripitaka beserta kitab komentarnya. Ya, karena Tripitaka itu hanya intinya saja, poin pentingnya saja, tetapi serba-serbinya, pernak-perniknya itu dimasukkan ke dalam kitab komentar. Ya, nah saya lanjutkan. Jadi Brahmajala Sutta ini tidak kekurangan maupun berlebihan dari segi makna atau hurufnya. Ya, jadi tetap saja untuk bisa memahami Brahmajala Sutta Anda harus juga membuka kitab komentarnya, ya, yang akan saya sampaikan di kelas ini, gitu. Jadi seolah-olah juga Yang Mulia Ananda berkata diskursus ini seharusnya dilihat hanya seperti yang saya sampaikan saja, gitu. Karena ini nggak kurang nggak lebih, kata Yang Mulia Ananda. Jadi tidak seharusnya dipahami secara berbeda. Yang harus dipahami ya seperti yang saya sampaikan, ya, baik di Brahmajala Suttanya ataupun di kitab komentarnya. Jadi lihatlah niat Yang Mulia Ananda yang sangat mulia seperti itu, ya. Beliau ingin kita semua mendengarkannya karena memang apa yang disampaikannya sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha sendiri. Kemudian penjelasan Ewang Me Sutang. Ewang atau berikut, saya rasa kalau ewang dalam konteks ini diterjemahkan demikianlah yang telah saya dengar itu keliru. Kenapa? Karena kata demikianlah itu menunjuk kepada sesuatu yang sudah lewat. Ya, padahal ewang me sutang, ewangnya itu merujuk pada kata-kata yang akan atau hendak disampaikan oleh Buddha. Sehingga kata demikianlah tidak cocok, yang cocok adalah berikut. Berikut ini adalah yang telah saya dengar, gitu. Bukan demikian. Kalau demikian, oh yang tadi itu yang telah saya dengar. Lah yang tadi yang mana? Yang di belakang tadi, gitu. Nggak ada, ya. Nah, kata ewang yang artinya berikut, kata ini memperlihatkan kerja kesadaran, kerja dari cita, seperti kesadaran telinga dan lain-lain. Jadi kan Yang Mulia Ananda kan mendengarkan ewang mesutang ikang sama yang bagawa dan seterusnya itu kan mendengarkannya melalui telinga kan. Nah ini sangat abhidhamma sekali. Jadi ini adalah kesadaran telinga yang mendengarkannya. Tentu saja kemudian diingat-ingat, diolah melalui kesadaran proses kognitif yang muncul di pintu batin, ya, tidak cukup hanya pintu telinga. Oleh saya, kata ini memperlihatkan individu yang memiliki kesadaran yang telah dikatakan di atas. Artinya atau oleh saya ini adalah oleh saya, oleh Yang Mulia Ananda yang mendengarkan itu tadi. Sutta telah didengar, ini memperlihatkan pengambilan suara yang tidak keliru, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi dengan ewang me sutang Yang Mulia Ananda ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sutta ini sudah didengarkan oleh beliau melalui telinganya langsung, dari mulut Buddha langsung, tidak kurang dan tidak lebih. Tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurangi. Jadi ini sudah apa adanya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Sang Buddha, gitu. Jadi secara ringkas Yang Mulia Ananda itu hendak berkata, tidak ada yang lain yang dilakukan oleh saya melalui serangkaian kesadaran yang muncul melalui pintu telinga berkaitan dengan objek
dalam banyak jenis yang berbeda? Ya karena kata-kata Buddha kan banyak sekali kan, itu artinya objeknya banyak, berbeda-beda. Ya, bagi yang sudah belajar Abhidhamma pasti paham kan, sudah belajar Panyati juga kan, konsep. Ya, jadi satu suku kata itu memunculkan ini pemahaman sendiri, proses yang sendiri. Dua suku kata prosesnya berbeda lagi. Begitu kalau di dalam Abhidhamma itu diajarkan. Ya makanya dikatakan objek dalam banyak jenis yang berbeda, artinya banyak kata-kata Buddha yang sudah didengarkan oleh Yang Mulia Ananda. Pendengaran ini telah dilakukan oleh saya, Dhamma ini telah didengar oleh saya. Dengan perkataan berikut, Yang Mulia Ananda memperlihatkan perhatian yang bijaksana, yaitu perhatian beliau yang diarahkan ke objeknya dengan baik. Seperti saat ini, kalau Anda mengarahkan perhatian Anda secara bijaksana untuk mendengarkan kata-kata saya, maka semua kata-kata saya akan seolah-olah flowing seamlessly masuk ke telinga Anda. Ya, akan mengalir tanpa putus masuk ke telinga Anda cerna, Anda pahami, dan Anda ingat-ingat. Hendaknya seperti itu di dalam mempelajari Dhamma. Anda mendengarkannya dengan baik, dengan perhatian yang bijaksana, tanpa putus. Anda pahami maknanya dan kemudian Anda ingat-ingat, lalu Anda praktekkan. Ya. Oleh karena sesungguhnya tidak ada pemahaman tentang berbagai macam dharma untuk orang yang memperhatikan dengan tidak bijaksana. Ya, kalau Anda walaupun datang ke kelas PS tapi ini ya nggak paham, ngantuk, ngorok malahan. Kemudian dengan perkataan telah didengar, Yang Mulia Ananda memperlihatkan ketenangannya karena tidak ada pendengaran bagi orang yang pikirannya kacau. Ya paham, ya benar kan? Kalau Anda datang ke kelas pikiran Anda sedang kacau, banyak masalah di rumah, ya pasti Anda masuk ke kelas ini juga nggak bisa menangkap secara penuh, gitu kan? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama teman SMA saya, kumpul gitu, ada banyak bertemu gitu. Kemudian katanya saya paling awet muda gitu. Dibanding teman-teman SMA. Kemudian salah satu teman putri gitu, yang putri hanya 2, yang lainnya laki-laki ada 10 orang gitu. Ya, dia mengatakan, Bante awet muda karena nggak punya istri gitu. Terus saya jawab, oh lah kamu nggak awet muda berarti punya suami bikin tua ya. Katanya begitu. Oke, itu intermezzo. Ini bukan ajaran Buddha tadi. Jadi kalau pikiran Anda kacau, Anda nggak bisa mindful, ya, Anda nggak bisa penuh perhatian mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, Yang Mulia Ananda ini mendapatkan kualitas yang istimewa, yaitu kemampuan atau daya ingatnya yang luar biasa, sehingga beliau mampu mengingat semua ajaran Buddha karena telah dicapainya 4 macam roda katanya, ya. Nah, 4 macam roda itu adalah sepasang roda yang awal itu sudah dicapai sempurna pada Yang Mulia Ananda, yaitu hidup di tempat yang sesuai, ya. Dan yang B, yang kedua adalah dukungan dari orang-orang yang berbudi luhur. Yang Mulia Ananda sudah mendapatkannya, ya. Bagaimana itu? Yang Mulia Ananda hidup di tempat yang sesuai, yaitu hidup di dekatnya Sang Buddha. Ya, contohnya samalah dengan Anda gitu. Anda saat ini mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kitab suci karena Anda hidup di tempat yang sesuai, yaitu dekat dengan DBS, atau DBS itu relatif mudah dijangkau oleh Anda, sehingga Anda tidak kesulitan untuk datang ke DBS. Bayangkan teman-teman kita yang ada di pelosok sana, ya, di luar Jawa, mereka nggak mendapat kesempatan untuk bisa mendengarkan kitab suci yang diajarkan di DBS kan?
Benar ya? Jadi mereka tidak hidup di dalam tempat yang sesuai. Nah, yang mulia Ananda bisa seperti itu karena berada di dekat Buddha dan mendapat dukungan dari orang-orang yang berbudi luhur, ya, yaitu ya Sang Buddha sendiri gitu. Pencapaian sepasang roda yang terakhir adalah sepasang kualitas yang disebut pengarahan diri dengan benar. Pengarahan diri dengan benar ini adalah praktek yang sudah berjalan di banyak kelahiran lampau yang mulia Ananda, bahkan juga di kelahirannya yang terakhir pada waktu itu. Apa itu pengarahan diri yang benar? Yaitu selalu mengarahkan diri ke arah yang benar. Seandainya kemarahan sedang muncul, dia mengarahkan diri ke tidak adanya kemarahan, ke meta. Seandainya ketidaksabaran sedang muncul, dia arahkan dirinya untuk menjadi sabar. Seandainya kebengisan muncul, dia arahkan dirinya untuk menjadi welas asih. Seandainya ketidakbijaksanaan sedang muncul, dia arahkan dirinya untuk menjadi bijaksana, ya. Jadi ini praktek yang bagus. Arahkanlah selalu diri Anda ke arah yang benar. Dan yang keempat adalah kebajikan yang telah dilakukan di kelahiran yang sebelumnya. Ya, yang mulia Ananda sudah mempunyai itu, makanya beliau bisa dekat dengan Buddha. Kita waktu itu nggak tahu kita di zaman Buddha, belum ingat kan kita kan. Jadi mungkin kebajikan kita itu kurang besar, kurang kuat sehingga kita tidak berada di dekat Buddha. Ya, nah yang mulia Ananda sudah memenuhi 4 roda yang dibagi menjadi 2 pasang roda itu tadi, ya. Dengan frasa telah didengar, beliau sedang memperlihatkan pencapaian sepasang roda yang awal karena terhubung dengan pendengaran Dhamma yang sejati, ya, seperti yang tadi beliau bisa di dekat Buddha karena hidup di tempat yang sesuai, akhirnya beliau bisa mendengarkan Dhamma yang sejati. Oleh karena tidak ada pendengaran Dhamma sejati bagi seseorang yang hidup di tempat yang tidak sesuai dan tanpa dukungan dari orang-orang yang berbudi luhur, beliau juga dikatakan telah memperlihatkan pencapaian sepasang roda terakhir ketika mendengarkan semua diskursus Buddha dan kemudian mampu menghafalnya. Jadi ini kan kualitas yang istimewa kan, mampu menghafal itu kualitas istimewa. Nah, kenapa ada orang yang bisa seperti itu sementara ada orang yang tidak bisa seperti itu? Karena berkaitan dengan sepasang roda yang terakhir. Ya, nah, jadi ini sebenarnya juga pelajaran bagi kita, ya. Dalam hidup ini cobalah Anda memperjuangkan 4 macam roda ini, 2 pasang roda ini, yaitu apa? Yang pertama, hidup di tempat yang sesuai. Kemudian mendapatkan dukungan dari orang yang berbudi luhur. Dukungan dari orang yang berbudi luhur ini kalau bisa mendapatkan dukungan dari Buddha bagus, kalau nggak bisa dari Arahat, kalau nggak ada dari Anagami, kalau nggak ada dari Sakadagami, kalau nggak ada dari Sotapanna, kalau nggak ada dari mereka yang menguasai kitab suci. Ya, itu yang diajarkan di dalam kitab komentar di sutta yang lain, ya. Kalau nggak ada orang yang menguasai seluruh kitab suci, paling tidak dari mereka yang paham 1 nikaya atau 4 nikaya. 3 nikaya, 2 nikaya, 1 nikaya gitu, ya, dan bisa menjelaskannya. Jadi Anda harus bersandar, harus mendapatkan dukungan orang-orang yang seperti itu, ya, karena dengan demikian Anda akan berkembang di dalam Buddha sana, ya. Nah, jadi itu adalah kualitas istimewa. Dan kualitas itu tidak ada pada orang yang tidak mengarahkan dirinya dengan benar serta tidak melakukan kebajikan di kehidupan lampaunya gitu. Jadi kalau seharusnya faktanya Anda mempunyai ketertarikan kepada kitab suci, faktanya Anda bisa bertemu dengan kitab suci, itu sebenarnya membuktikan bahwa Anda sudah melakukan kebajikan di kehidupan lampau Anda. Ya, karena kan dalam ajaran Buddha diajarkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang muncul tanpa sebab. Yang muncul secara random kan nggak ada, ya. Kenapa Anda bisa tertarik pada kitab suci atau mendengarkan kitab suci ke sini sementara yang lain tidak? Apakah itu terjadi secara acak? Enggak. Itu terjadi karena ada sebab-sebabnya. Nah, jadi harus Anda sadari bahwa faktanya Anda tertarik mendengarkan kitab suci
datang ke DBS itu membuktikan bahwa di kehidupan lampau Anda sudah melakukan karma baik, dan karma baik itu berbuah dengan membuat Anda seperti ini. Itu ya, harus Anda pahami. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Supaya Anda bersyukur gitu ya. Anda bersyukur, bisa mensyukuri kehidupan Anda bahwa ternyata di dalam kehidupan Anda itu ada banyak hal baik yang sudah terjadi. Jangan kemudian Anda nggak bisa melihat hal baik yang sudah terjadi pada Anda, kemudian yang Anda ingat hanya hal-hal buruk aja, kesalahan Anda, kegagalan Anda, ya, kekecewaan Anda. Orang depresi itu kan seperti itu. Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang depresi, biasanya pikiran mereka hanya mengingat tentang kegagalan, keburukan, kekecewaan, ya, kemarahan dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa mengapresiasi kehidupannya secara utuh karena tidak mampu melihat kebaikan yang sudah mereka alami. Sekarang coba direnungkan, mana ada sih manusia di muka bumi ini seumur hidup mengalami hal buruk terus? Nggak ada kan? Nggak ada loh. Ya, sebaliknya mana ada juga manusia ini seumur hidupnya mengalami hal baik terus? Nggak ada. Objek itu akan silih berganti, kadang baik, kadang buruk, kadang Anda melihat objek yang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, kadang Anda mendengar suara yang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, kan begitu terus. Nah, tetapi orang yang depresi hanya mengingat yang tidak menyenangkan, sementara orang yang bijaksana mengingat dua-duanya. Orang yang lupa diri hanya ingat yang baik-baiknya. Lupa diri dia. Ya, gitu. Oke. Nah, ini ada yang bagus lagi. Bagai terbitnya fajar yang layak menjadi pelopor untuk terbitnya matahari. Paham ya? Fajar itu kan awal terbitnya matahari atau pelopornya gitu. Dan perhatian yang bijaksana yang layak menjadi pelopor untuk karma yang baik. Jadi lihat ya, perhatian yang bijaksana itu adalah pelopor karma yang baik. Kalau Anda ingin memunculkan karma yang baik, munculkanlah perhatian yang bijaksana. Kalau Anda ingin melihat matahari, maka pertama yang harus muncul adalah fajarnya dulu, harus merekah dulu. Gitu ya. Makanya ada kata-kata ini, kalau nggak salah ini saya baru ingat ini. Kata-kata ini saya dengar waktu di kelas Abhidhamma di ITBMU. Sabbe kusala dhamma, semua kusala dhamma, semua dhamma-dhamma yang bagus, yang baik, ya, yoniso manasikara mulaka, berakar pada perhatian yang bijaksana atau berawal dari perhatian yang bijaksana. Ya, jadi semua sabbe kusala dhamma yoniso manasikara mulaka, ya. Jadi semua fenomena-fenomena yang baik atau semua karma-karma yang baik itu bermula dari perhatian yang bijaksana. Nah, Anda kok nggak bertanya apa itu Bante gitu? Ya, apa sih perhatian yang bijaksana? Perhatian yang bijaksana pada prinsipnya ini adalah metode dari kita untuk menempatkan pikiran kita selalu ke arah yang positif dengan dua langkah. Step pertama, ketika Anda mengalami pengalaman kehidupan apapun, ya, baik itu melalui mata, telinga dan lain sebagainya. Step pertama, pahamilah bahwa itu semua Anda alami karena buah dari karma Anda sendiri. Ya, jadi kalau Anda melihat hal yang baik itu karena buah karma Anda sendiri. Anda mendengar hal yang baik itu karena buah karma Anda sendiri. Anda mencium bau yang harum yang Anda sukai, Anda sedang memetik buah karma Anda sendiri. Anda merasakan makanan, minuman dan lain sebagainya yang lezat melalui lidah, itu karena buah karma baik Anda sendiri. Anda menyentuh sesuatu yang menyenangkan, itu karena buah karma baik Anda sendiri. Sebaliknya kalau itu semua tidak menyenangkan, itu adalah buah karma buruk Anda sendiri. Jadi langkah pertama, pahamilah bahwa semua pengalaman hidup yang Anda alami itu bukan salah orang lain.
Ya, juga bukan karena jasa dari orang lain, walaupun ya sebagai budi pekerti kita, yang kalau kita memiliki budi pekerti yang baik, kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita harus membalasnya. Ya, kita harus mengucapkan terima kasih. Tetapi in the ultimate sense itu sebenarnya teman Anda yang berbaik hati pada Anda itu hanya membantu Anda untuk mematangkan karma baik Anda, membantu Anda dalam tanda kutip. Ya. Nah, jadi itu langkah yang pertama untuk memunculkan perhatian yang bijaksana. Jadi pahami bahwa semua pengalaman kehidupan Anda itu muncul dari karma-karma Anda sendiri. Langkah yang kedua, tempatkan batin Anda di sisi yang positif. Bagaimana? Apa artinya menempatkan batin pada sisi yang positif? Ketika Anda sedang memetik buah dari karma baik Anda, tempatkan batin Anda ke arah yang positif. Caranya bagaimana? Oh, kalau saya sombong berarti saya masuk ke yang negatif. Oh, kalau saya serakah menginginkannya lagi dan lagi, saya masuk ke negatif, ya sisi yang negatif. Oh, kalau saya tidak ingin apa yang saya alami ini hilang, saya masuk ke sisi yang negatif. Itu adalah kilesa kan, keserakahan, bahkan kebencian, dosa, loba, dosa, ya. Kemudian juga moha gitu. Jadi itu negatif. Jadi ketika Anda mengalami pengalaman-pengalaman yang baik, supaya batin Anda positif, maka satu, pahami, oh ini buah karma baik saya. Dan seperti kata Buddha, yang kinci samudaya damang sabangtang niroda damang. Semua dhamma, semua fenomena yang mempunyai sifat kemunculan, itu semuanya juga mempunyai sifat lenyap. Ya, jadi Anda harus pahami bahwa ini semua anicca, ya, bahwa apapun yang baik yang sedang Anda alami, ini satu hari nanti pasti akan lepas dari genggaman Anda, ya. Nah, jadi itulah cara memunculkan yoniso manasikara, dan dengan memunculkan yoniso manasikara atau perhatian yang bijaksana seperti itu, maka kualitas cita Anda menjadi mahakusala, menjadi baik. Ya, makanya tadi di awal dikatakan sabbe kusala dhamma yoniso manasikara mulaka. Semua fenomena-fenomena yang baik itu berawal dari perhatian yang bijaksana. Ya, nah jadi demikian pula berkaitan dengan perhatian yang bijaksana tadi. Perkataan sesepuh Ananda yang memiliki kualitas istimewa dan memiliki keterampilan dalam hal pariyati serta keterampilan dalam jalan buah dan nibbana, karena pada waktu itu yang mulia Ananda Sotapanna atas Sakadagami, Anagami atau Arahata. Pada saat Dewan Buddhis yang pertama, yang mulia Ananda sebagai apa? Arahat, sudah menjadi arahat, ya. Sebelum Dewan Buddhis Sotapanna, ya. Jadi yang mulia Ananda sudah sempurna, ya, terampil dalam hal jalan buah dan nibbana, layak menjadi pelopor untuk sabda Begawan. Ini merinding lagi. Jadi yang mulia Ananda adalah pelopor sabda Begawan seperti fajar tadi yang menjadi awal munculnya matahari. Ya, seperti yoniso manasikara tadi, perhatian yang bijaksana yang menjadi awal dari semua kualitas yang baik. Yang mulia Ananda menjadi pelopor untuk sabda Begawan. Kalau nggak ada yang mulia Ananda, kita saat ini bisa belajar ajaran Buddha? Nggak bisa. Ya, kalau ada yang mulia Ananda, lalu nggak ada yang mulia Mahakasapa yang memelopori Dewan Buddhis yang pertama, kita masih bisa mempelajari ajaran Buddha? Tidak. Ya, nah jadi sekarang Anda dapat lagi ini istilah yang bagus, yaitu yang mulia Ananda layak disebut sebagai pelopor sabda Begawan, pelopornya, dengan pengertian yang seperti tadi, ya. Fajar menjadi pelopornya munculnya matahari kan, ya. Yang mulia Ananda menjadi pelopornya ajaran Buddha, karena kalau nggak ada yang mulia Ananda, nggak ada sabda Sang Buddha. Ya, paham ya? Nah, jadi artinya hendaknya tidak ada lagi keraguan dengan apa yang beliau sampaikan di Dewan Buddhis yang pertama, ya. Jadi hendaknya juga tidak ada keraguan, ya, karena apa yang beliau sampaikan itu asli dari Buddha,
ya. Karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan kelas pertama sampai di sini. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Seyado atas pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang tertinggi dari pendengaran Dhamma Desana hari ini. Kalian Amita, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab. Pertanyaan hanya dapat diajukan bagi kalian Amita yang berada di DBS maupun mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom. Bagi kalian Amita yang berada di DBS yang ingin bertanya, dimohon untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Sedangkan bagi kalian Amita yang berada di aplikasi Zoom, silakan klik tanda raise hand button terlebih dahulu. Bagi kalian Amita yang telah mendapatkan kesempatan bertanya, dimohon untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta kota domisili. Untuk memberikan kesempatan bertanya bagi kalian Amita yang lain, dimohon hanya bertanya satu pertanyaan terlebih dahulu secara singkat, jelas, dan relevan dengan topik hari ini. Baiklah, kesempatan bertanya pertama kami berikan bagi kalian Amita yang berada di ruang Dhammasala. Silakan. Baik, kepada Bapak yang ada baju merah yang berada di barisan depan. Selamat pagi semuanya. Nama budaya Bante, nama saya Adi Aksa, saya mantan muslim Bante. Saya masuk Buddhis tanggal 18 Agustus tahun kemarin di bawah bimbingan Bante Dhammo Subho Matera. Bante, mungkin ini di luar konteks ya, karena saya lagi dalam kondisi dilematis. Saya semalam debat dengan teman-teman saya yang memojokkan saya. Mereka menyamakan Buddhism dalam hal ini sofistik dengan tasawuf Bante. Ya, mereka bilang bahwa Buddha itu bagian dari Muslim. Yang saya masih mengganjal di hati saya, dalam tasawuf katanya penyatuan dengan Tuhan. Dalam Buddhism artinya kosong ya, kekosongan, nibbana, kekosongan, tanpa akulah. Jadi pertanyaannya Bante, bagaimana saya bisa memberikan keterangan kepada mereka tentang dua hal ini? Mungkin di luar konteks ini. Sorry Bante, terima kasih. Baik, siapa tadi namanya? Adiaksa. Adiansa. Welcome on board. Selamat datang Adiansa, mantan muslim. Pertama mungkin yang ingin saya highlight begini Adiansa. Saya juga sebenarnya mungkin saya jarang juga ya menyampaikan secara terbuka bahwa saya dulu apa-apa gitu ya. Cuman yang selalu sering kali ya Adiansa, ini tidak menyangkut kamu sih, menyangkut tentang pengamatan saya sih. Begini, ada orang yang membangga-banggakan bahwa dulunya muslim lalu sekarang jadi Buddhis gitu. Dan itu diekspos besar-besaran begitu. Tetapi nggak pernah belajar dengan benar, tidak berlatih juga dengan benar gitu. Hanya diceritakan bahwa ini bukan kamu ya. Hanya disampaikan bahwa pengajar ini mantan muslim gitu, atau si A si B ini mantan muslim sekarang menjadi Buddhis terus mengajar agama Buddha, tetapi nggak pernah belajar secara benar. Artinya kepindahan dia dari satu ke tempat yang lain itu tidak serius. Tidak serius. Kalau dia pindah itu dengan keyakinan yang kuat, harusnya dia serius. Dari dulu harusnya dia pergi ke negara Buddhis, belajar dengan tekun, berlatih dengan tekun gitu. Itu. Saya tidak mewajibkan kamu juga seperti itu Adiansa, tetapi ini sebenarnya sering menjadi bahan perenungan saya, dan saya tidak begitu setuju kalau ada orang-orang Buddhis declare bahwa dulunya ini berasal dari non-Buddhis, dari Muslim gitu, tapi nggak serius gitu. Kenapa saya jadi tidak appreciate? Karena apa lalu manfaatnya kalau nggak pernah serius? Ya,
Harusnya kalau sudah berani meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, serius gitu kalau menurut saya begitu. Ya, serius. Kalau enggak kan ini hanya bisa jadi alasannya hanya alasan ecek-ecek gitu ya. Ini yang dulu-dulu, kalau kamu kan Adiansa. Kamu umurnya berapa Adiansa? 26 Bante. Udah berkeluarga? Belum. Belum. Boleh tepuk tangan. Mereka bisa baca pikiran saya. Mereka udah tahu apa yang kira-kira akan saya sampaikan. Adiansa. Boleh nggak saya cerita tentang kamu? Gini aja deh, kamu baca Wikipedia tentang saya gitu. Intinya ketika saya memutuskan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, saya serius. Saya masuk hutan, bertapa, mentok, terus ke Thailand, terus ke Dharamsala, terus ke Myanmar begitu. Dengan demikian perpindahan ini menjadi bermakna, sehingga saya bisa mengatakan bahwa saya puas bahwa dulu saya mengambil keputusan itu karena memang itu muncul dari dalam hati. Ada ketidakpuasan dari satu tempat, sehingga tujuan saya adalah mencari kesempurnaan kan, karena tujuan saya itu bukan tujuan-tujuan yang remeh-temeh lainnya. Nah, saya sangat berharap Adiansa juga bisa mengikuti jejak saya. Kalau Adiansa tertarik, nanti bisa temui saya. Saya akan bisa dukung, akan bisa support sepenuhnya untuk membuat kamu berkembang lebih baik lagi. Karena kalau tetap sayang sih, kalau udah loncat dari sini ke sana tapi nggak serius, menurut saya sayang sih. Kecuali loncat dari sini ke sana hanya karena pengen nikah karena pasangannya di kota yang ini gitu. Nah, itu alasan-alasan remeh itu yang saya maksud tadi gitu ya, alasan remeh. Tapi harusnya alasannya bukan sesederhana itu. Ini adalah alasannya murni spiritual gitu, sehingga harus dicapai dengan sepenuh hati, tekad yang sepenuh hati dan serius itu ya. Jadi itu poin pertama yang ingin saya sampaikan Adiansa. Mudah-mudahan kamu berkembang di dalam Buddha Sasana ini ya, tekuni dengan serius. Kalau kamu pengen, kamu bisa temui saya nanti. Saya akan bersedia untuk membimbing supaya kamu berkembang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang pertanyaannya Adiansa tadi. Sebenarnya bagaimana kata-kata yang tepat ya, saya itu selalu menghindari perdebatan-perdebatan yang seperti itu ya, bahkan cenderung mengalah. Kalau bertemu dengan yang model-model begitu itu saya mengalah gitu. Seperti yang Anda ketahui, mungkin di seluruh keluarga besar saya juga sendirian sebenarnya. Ya. Jadi saya selalu menghindari perdebatan seperti itu dan menghormati lingkungan keluarga saya yang sudah memeluk apa yang mereka peluk itu dengan penuh kebaikan, itu saya hormati gitu. Jadi walaupun mungkin saya berhasil merubah beberapa orang dari agama non-Buddhis jadi Buddhis, tapi saya ini biku yang gagal merubah keluarga saya sendiri jadi Buddhis. Belum ada satupun yang berhasil, karena memang saya nggak tertarik dengan itu, gitu ya. Jadi menurut saya sih perdebatan-perdebatan seperti itu dihindari saja sih. Nggak ada manfaatnya sih. Lebih baik Adiansa
terus mengembangkan batinnya sendiri, mengolah batinnya sendiri, ya, sehingga bisa mencapai kemajuan di dalam kelahiran yang seperti ini. Dan kemudian jangan gundah, jangan galau kalau dikatakan bahwa apa yang kamu pelajari itu nggak bagus dan lain sebagainya, gitu. Biarin aja orang berkata begitu. Ya, saya melewati proses-proses itu, saya melewati tahapan-tahapan itu, gitu. Dari yang, karena kan aneh kan bagi keluarga saya juga, tapi itu semua saya lalui dengan baik, gitu. Jadi percaya dirilah pada diri kamu sendiri. Kalau sudah kamu putuskan dan apa yang kamu peluk itu tidak berkurang nilainya hanya gara-gara kritikan dari orang lain atau ketidaksukaan dari orang lain, gitu. Ya, kamu puaslah dengan diri kamu, dengan apa yang sudah kamu putuskan. Tapi saran saya, ya, belajar dengan serius dan berlatih dengan serius juga. Ya, hanya dengan demikianlah maka perpindahanmu akan mempunyai nilai. Kalau tidak, ya biasa aja. Kamu nanti akan menemui penderitaan lagi. Jangan kamu berpikir kalau sudah beragama Buddha kamu lebih bahagia. No way. Kalau nggak berlatih ya nggak bahagia. Ya, jadi kamu harus tahu kenapa kamu pindah dari sana ke sini. Oh, karena di ajaran Buddha ini latihan untuk melatih pikiran dan mental batin itu lebih terstruktur, misalkan begitu. Dimulai dari mengendalikan hati-hati yang kotor melalui sila, kemudian praktek samadhi, semedi kalau orang Jawa bilang, meditasi, dan juga kemudian melatih kebijaksanaan, gitu. Ya, jadi tentang tasawuf itu menyatu dengan Tuhan, ya menurut mereka seperti itu, ya kita hargai, kita hormatilah, ya. Begitu Adiansah, mudah-mudahan bermanfaat. Kikontu Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Berikutnya kami berikan kesempatan bertanya kepada Kalyanamita yang berada di lantai dasar. Silakan bagi Kalyanamita yang berada di lantai dasar yang ingin bertanya. Suki Hontu Bante, saya Agus dari Jakarta Bante. Izin bertanya Bante, selama ini saya kalau belajar suta atau dari kelas yang lain gitu ya Bante, tidak pernah ada narasumber yang membahas tentang meditasi gitu Bante. Yang saya ingin tanyakan Bante, apakah ada di suta yang menjelaskan karma apa sih yang akan dialami oleh orang yang sengaja atau satu institusi yang sengaja untuk melarang seseorang mau berlatih gitu loh Bante. Intinya sih seperti itu, soalnya saya prihatin juga Bante melihat di luar sana itu kita sesama Buddhis itu lebih cenderung apa ya, saling selek gitu Bante, apalagi berbicara tentang meditasi ini gitu Bante, sampai ibarat kita diboikot atau apapun. Terima kasih Bante, Hanumodana. Iya Agus, ya biarkan mereka seperti itu, ya. Saya rasa lebih baik kita fokus pada diri kita sendiri, Agus fokus pada diri Agus sendiri, ya. Saya rasa di dalam kehidupan ini sikap kita yang terbaik ketika menemui kejadian-kejadian eksternal seperti itu adalah kita jadikan kejadian-kejadian seperti itu sebagai satu bahan perenungan, kedua sebagai guru kita, ya. Jadi kalau ada apa yang disebutkan Agus tadi, ada dua institusi selek itu apa sih? Berbenturan, selek itu berbenturan ya, bermusuhan gitu ya. Renungkan saja, oh semoga di sepanjang kelahiran saya di dalam samsara saya tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, tidak pernah berkawan, tidak pernah berdiskusi. Kalaupun harus berdiskusi atau ngobrol, semoga saya tidak pernah percaya atau mengikuti kata-kata orang-orang yang demikian.
demikian dan seterusnya gitu. Jadi itu yang dimaksud sebagai bahan perenungan. Renungkan bahwa menjadi orang-orang yang Agus lihat itu adalah orang-orang yang tidak baik, satu ya. Dan Agus harus beraspirasi untuk tidak menjadi salah satu dari mereka ya. Jadi akhirnya Agus mendapatkan manfaat dari kejadian tersebut. Kemudian jadikan guru ya. Oh iya, mereka sedang menunjukkan kepada saya bahwa bertengkar itu ternyata buruk ya gitu. Kalau nggak ada contoh itu mungkin Agus nggak ngeh gitu bahwa bertengkar itu nggak baik ya. Oh ternyata benar ya kata guru-guru itu ya, bahwa kemarahan itu membakar kebijaksanaan ya. Oh iya ya, orang kalau marah itu memang nggak bijaksana sama sekali ya. Kata-katanya menjadi one sided, menjadi sangat subjektif, nggak objektif dan lain sebagainya. Oh iya benar, kemarahan itu membakar kebijaksanaan. Oh iya ya, seperti kata jokes itu, orang kalau marah itu menutup mata, menutup telinga, yang dibuka mulutnya aja ya. Oh iya benar seperti itu. Nah jadikan guru ya. Jadi ini sebenarnya teladan dari kitab suci kita. Pada suatu hari ada seorang arahat sedang berjalan pindapata, keliling untuk pindapata. Lalu arahat ini melewati pasar, satu pasar. Dan ketika melewati pasar itu, arahat itu melihat pedagang dan pembeli di pasar itu pada teriak-teriak, yang satu nawarin harga, yang satu menawar gitu ya. Oh yang si penjualnya ngomong, oh ini harganya sekian, pembelinya menawar, oh jangan sekian, terlalu mahal gitu. Dan dengan kata-kata yang keras, cenderung kasar dan lain sebagainya. Arahatnya lewat mendengar kata-kata seperti itu. Apa yang dilakukan arahat? Apakah lalu masuk ke pasar, wahai anak-anakku? Enggak juga loh, di dalam teks enggak dikatakan seperti itu loh. Di dalam teks dikatakan si arahatnya kemudian merenung bersyukur bahwa saya sudah melewati masa-masa itu. Ya, bahwa saya sudah tidak bisa lagi menjadi orang seperti itu. Itu ada loh di dalam kitab kita ya. Jadi itulah mengapa tadi saya sampaikan, kalau Agus melihat itu ya renungkan saja, bersyukur saat ini Agus tidak seperti itu, tapi kalau Agus belum mencapai magapala, cepat atau lambat bisa Agus jadi seperti itu. Makanya jangan judgmental. Jangan ini dulu gitu ya, nanti jangan-jangan Agus suatu hari seperti mereka gitu. Jadi makanya renungkan supaya kuat di dalam pikiran dan ingatan Agus bahwa Agus tidak ingin menjadi seperti mereka. Oh iya ya kata Bante Keminda ya, mereka ini guru saya ya, ternyata benar ya, kalau orang sedang marah-marah itu sama sekali nggak terlihat bijaksana ya gitu. Gitu ya Agus ya. Baik Bante, Anumodana Bante. Baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bertanya kepada kalian Amita yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom. Silakan kepada Saudari Monica Provitasari. Namo Buddhaya Bante. Bante, nama saya Monica dari Batam. Saya minta izin konfirmasi aja Bante. Sebenarnya saya merasa ini seharusnya sudah benar, tapi mau lebih pasti aja Bante. Kalau kita sering sharing Dharma ke orang-orang sekitar kita, pasti kita sebut itu ajaran Buddha ya. Sering apa Monica? Sering sebut itu ajaran dari Sang Buddha. Sebelumnya apa? Sering sharing Dharma. Oke. Iya, kalau misal kita sering sharing Dharma ke orang-orang sekitar Bante, kita pasti sebut ini ajaran Buddha. Nah, tapi gimana dengan misalnya Bante di sosial media? Karena memang tidak mau sering sebut unsur agama di dalam ya Bante. Misal saya punya aplikasi program latihan olahraga, tapi saya masukin panduan meditasi metta di dalam demi manfaat para pengguna tanpa sebut ini ajaran Buddha. Karena memang jarang mau bahas agama aja di sosial media. Tapi apapun masalah orang-orang di dunia ini selalu hanya bisa diselesaikan dengan ajaran Buddha Bante. Apakah tidak apa-apa kita tidak sebut nama Buddha di dalam Bante?
anumodana Bante. Iya, saya rasa tidak apa-apa ya Monica ya. Ya sampaikan aja, tapi pastikan bahwa yang diajarkan Monica sudah sesuai dengan ajaran Buddha ya. Tidak perlu disebut karena memang lingkungannya mungkin tidak pas kan, ya. Karena mungkin itu lingkungannya itu apa sih banyak dari penganut yang lain begitu kan. Jadi tidak ada sih keharusan untuk menyebutkan bahwa aplikasi latihan olahraga ini meta ini diajarkan oleh Buddha, enggak perlu. Nanti malah mereka yang non Buddhis jadi a priori. Ya, sebenarnya kan memang kita enggak perlu juga melabeli apapun bahwa ini sedikit-sedikit ajaran Buddha. Yang penting mereka mempraktekannya saja. Kan tujuan kita ini menyebarkan ajaran Buddha bukan untuk membuat semua orang memeluk ajaran Buddha, bukan untuk merubah agama orang lain menjadi kemudian beragama Buddha, tidak sebenarnya. Ya, tujuan saya sebagai biku lulusan dari Universitas Misionaris Theravada itu tidak seperti itu, ya, tidak untuk converting people, ya. Tujuan saya adalah menyampaikan ajaran Buddha sehingga mereka yang mau mendengar dan kemudian mempraktekannya bisa memperbaiki kualitas hidupnya, ya, bisa kemudian yang tadinya tidak bisa hidup bahagia sekarang bisa hidup bahagia, yang tadinya tidak sabar sekarang bisa hidup lebih sabar, yang tadinya tidak punya meta seperti yang diajarkan Monica akhirnya dengan diajarkan satu meditasi yang tidak disebut itu sebagai ajaran Buddha dengan alasan yang bijaksana tadi, dan akhirnya orang itu bisa mempunyai meta. Itu bagus sudah, ya. Kita tidak berjuang untuk mempopulerkan agama Buddha, tetapi kita berjuang untuk membuat orang-orang itu bisa mempunyai kualitas kehidupan yang makin baik, ya. Yang tadinya tidak bijaksana menjadi makin bijaksana. Makanya tadi juga berkaitan dengan jawaban saya kepada Adiansa tadi, saya katakan sampai hari ini saya nggak merubah agama keluarga besar saya, satu pun nggak ada yang berubah jadi ikut saya gitu. Tetapi saya mengajarkan Pancasila. Tetapi saya mengajarkan berdana yang benar. Yang tadinya banyak yang masih suka beli kepiting hidup dimasak, sekarang udah nggak ada. Ya? Tadinya suka makan seafood dari yang hidup-hidup, sekarang udah nggak ada di keluarga besar saya. Sudah pada tahu. Dengan cara yang sederhana sih saya waktu itu menyampaikan kepada mereka, jangan dipikir loh, kalau kepiting dipanggang begitu nggak kepanasan. Sama, kepiting juga bisa merasakan seperti kita kalau dimasukkan ke air yang mendidih seperti itu gitu. Kalau kita itu sakit ya kepiting sakit gitu. Itu sama, kasihan kan walaupun itu binatang. Jadi ya tidak kemudian saya menyampaikan ajaran Buddha yang detail-detail enggak, tapi dengan cara yang seperti itu ternyata efektif tanpa mereka sadari bahwa itu adalah ajarannya Buddha. Dan enggak penting juga kalau mereka enggak menganggap itu ajaran Buddha. Bagi saya enggak penting juga. Yang penting dia sekarang sudah bisa keluar dari pembunuhan makhluk hidup. Mereka bisa keluar dari sana, ya. Kemudian ya sharing, kalau Monica misalkan sharing Dhamma juga tidak perlu sih menyampaikan bahwa ini dari ajaran Buddha. Tapi kalau saya di kelas Pariyati Sasana ya harus seperti itu Monica. Memang ini kelas ini sudah diketahui secara konvensi ya, bahwa ini adalah kelas untuk menyampaikan ajarannya Buddha. Tetapi kalau saya bertemu dengan teman-teman lama saya nggak pernah nyinggung ajaran Buddha. Saya menyampaikan hal-hal yang universal. Misalkan, kalau bertemu dengan teman-teman kuliah saya gitu, kalau bicara tentang perilaku ini, perilaku itu gitu, saya misalkan pernah berkata, ketika ditanya, ya dalam hidup ini sebenarnya kita itu lebih baik bersikap yang seperti ini. Tidak melakukan sesuatu apapun yang orang lain, yang kita nggak pengen orang lain melakukannya itu pada kita, gitu ya. Misalkan ya kalau korupsi misalkan itu kan bukan haknya gitu. Jadi kalau dibalik, kalau satu hari nanti uang kita hilang, uang mereka hilang gara-gara diambil orang lain kan nggak suka juga. Jadi lebih ke hal-hal yang universal biasanya yang saya sampaikan pada teman-teman saya. Makanya rata-rata teman-teman lama saya itu masih suka mendengarkan ini saya gitu, karena
saya tidak secara terbuka menyampaikan ajaran Buddha. Jadi begitu Monica, misalkan ada temannya Monica sedang punya masalah, lalu Monica bimbing dia untuk bisa keluar masalah gitu, nggak perlu, oh saya dapat ini dari ajaran Buddha. Kalau dia bukan Buddhis nggak perlu disampaikan seperti itu. Atau artinya kalau Monica menyampaikan itu akan membuat orangnya menjadi jengkel, marah, nggak suka dan lain sebagainya, jangan disampaikan. Tetapi kalau Monica yakin bahwa kalau disampaikan ini dari ajaran Buddha, supaya dia yang tadinya tidak punya ketertarikan, tidak punya keyakinan, tidak punya iman, jadi punya keyakinan dan seterusnya, artinya Monica yakin bahwa kalau disampaikan secara terang-terangan bahwa ini adalah ajaran Buddha akan memberi manfaat pada diri orang tersebut, ya boleh aja disampaikan sih. Tetapi kalau pengalaman saya biasanya kalau orangnya tidak declare sendiri openly bahwa saya tertarik dengan ajaran Buddha, saya nggak akan ini sih. Gitu Monica. Mudah-mudahan Bante. menjawab ya. Terima kasih Bante. Ya. Ya. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Sayadaw, saat ini waktu 10.25. Sudah. Oke. Baiklah kalian Amita, pertanyaan dari saudari Monica tadi menutup sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Bagi kalian Amita yang ingin mendapatkan segala materi kelas PS pada pagi hari ini dapat mengunduhnya di website Dhamma Wihari di www.dhammawihari.or.id. Sekali lagi, Anumodana Sayadaw atas segala bimbingan Dhamma pada pagi hari ini. Semoga segala jenis kebajikan yang telah kami tanam selama dari pagi hingga sekarang dapat menjadi faktor pendukung yang kuat bagi kami untuk pencapaian Magga, Pala, dan Nibbana. Sayadaw mohon izin waktu untuk membacakan kembali pengumuman kelas pada pagi hari ini. Kalian Amita, berikut akan kami bacakan kembali pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abhidhamma Exam Preparation Class yang merupakan kelas persiapan ujian Abhidhamma berskala internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar. Kelas ini diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Untuk tahun ini, DBS kembali membuka kelas Abhidhamma Exam Preparation Class untuk Ordinary Level 1, 2, 3, serta Advanced Level 1, 2, dan 3. Ordinary Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Tak Sanggaha bab 1 hingga bab 3. Ordinary Level 2 akan mempelajari Abhidhamma Tak Sanggaha bab 4 hingga 6. Serta Ordinary Level 3 akan mempelajari bab 7 hingga bab 9. Sedangkan untuk Advanced Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Tak Wibawini bab 1 hingga bab 3, Advanced Level 2 bab 4 hingga bab 6, dan Advanced Level 3 akan mempelajari bab 7 hingga bab 9. Pendaftaran dengan cara mengisi formulir dengan memindai QR Code yang tersedia pada poster. Semua pendaftaran masing-masing level akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2026. Kalian Amita, Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 1 yang mempelajari Abhidhamma Tak Sanggaha bab 1 hingga bab 3 akan dilaksanakan setiap Senin dari pukul 7 malam hingga 9 malam waktu Indonesia Barat dan dimulai pada tanggal 2 Maret 2026. Dengan pengajar Insinyur Yulfian Nur Salim MBA dan akan didukung oleh tim pengajar Pusdiklat Abhidhamma. Beliau telah memiliki sertifikat kelulusan Abhidhamma Exam level 1 hingga level 3 serta Pusdiklat Abhidhamma level 1 dan 2. Selanjutnya, untuk Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 2 yang mempelajari bab 4 hingga bab 6 akan diselenggarakan setiap Sabtu dari pukul 6.30 hingga 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Dan kelas ini akan dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Sayama Pyopyowai BCSC Hons MA BDH Abhidhamma. Selanjutnya, Abhidhamma Exam Preparation Class untuk Ordinary Level 3 yang mempelajari bab 7 hingga bab 9 akan dilaksanakan setiap minggu dari pukul 6.30 hingga 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Dan kelas perdana akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2026. Masih dengan pengajar Sayama Pyopyowai BCSC Hons MA BDH Abhidhamma.
Selanjutnya, untuk Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary or Advanced Level 1 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 6.30 hingga 8.30 malam waktu Indonesia Barat dan dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA BDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Untuk Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary or Advanced Level 2 akan dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 6.30 hingga 8.30 malam waktu Indonesia Barat dan kelas perdana akan dibuka pada tanggal 5 April 2026 dengan pengajar Sayama Dao Cikinye BSc Math, MA Pali dan Buddhist Studies serta PhD under examination dari University of Kelania. Dan yang terakhir, Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary or Advanced Level 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin dari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat dan kelas perdana akan dimulai pada tanggal 2 Maret 2026 dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA BDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Segala informasi mengenai kelas Abhidhamma ini, kalian Amita dapat menghubungi Divisi Propagasi DBS di 0813 8700 3600. Pengumuman selanjutnya, DBS akan segera menerbitkan buku cerita bergambar Asiwi Sopama Sutta atau perumpamaan tentang ular. Dukungan dana kalian Amita dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dhamma Wihari dengan kode akhir 23 dan batas akhir dana hari ini 11 Januari 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka sepasang angsah dan kura-kura yang bawel. Dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 83 dan ditunggu hingga 15 Maret 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Gagak yang Sombong. Dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 53 dan ditunggu hingga 22 Februari 2026. Saat ini telah terbit buku Manual Abhidhamma Bab 8 edisi kedua yang telah diperbaharui kondisi-kondisi. Buku Jataka, Anak Gajah yang Berbakti kepada Ibunya, serta buku berjudul Dhamma Pertamaku yang cocok untuk putra-putri Anda yang memulai memperkenalkan Dhamma, serta berbagai buku lainnya yang dapat Anda lihat pada poster saat ini. Semua buku terbitan DBS dapat didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota dapat memesan buku-buku terbitan DBS dengan cara mengisi formulir di tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0813 8700 3600. Demikianlah pengumuman pada pagi hari ini. Kalian Amita, selanjutnya kita bersama-sama akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu kebajikan dana parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara scan kris yang tertera pada poster ataupun melakukan transfer ke rekening Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda. Sedangkan bagi kalian Amita yang saat ini berada di DBS, Anda dapat berdana melalui kantong-kantong yang telah diedarkan oleh tim Weya Waca. Kalian Amita dengan pemahaman yang benar akan berdana dan penuh sukacita, mari kita bersama-sama memunculkan sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta Kama dan buahnya. Dan bersama-sama kita munculkan sada ini sebelum hingga selesai melakukan kebajikan dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Kalyanamita. Kalyanamita, mari kita lakukan satu lagi kebajikan, yaitu pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kita lakukan di sepanjang kelas pada pagi hari ini di bawah bimbingan Sayadaw Kemida. Kepada Sayadaw, mohon bimbingannya. Ikuti saya. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahan hotu. Idang me punya. Idang me punya. Nibbanasa. Nibanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Mama punya baga. Mama punya baga. Sapa satana. Sapa satana. Bajemi. Bajemi. Sapi. Besame. Sama. Besama. Punya baga. Punya baga. Labantu. Labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. yang sama dengan saya. Sadu, Sadu, sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Jikalau Sayadaw berkenan dapat meninggalkan ruangan Dhammasala. Untuk itu Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali dan berucap Anumodana Sayadaw, semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana pada minggu pagi hari ini. Akhir kata saya Elianti, mewakili segenap tim Waya Wacasta staf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kalyanamita. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan yang terjadi selama kelas PS ini berlangsung. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu.